Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama gua Altiboy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Masih dalam podcast gua Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Altiboy. Kali ini gua ngomong gimana ya? Sama salah orang. Termasuk seniman kau Cep ya? Enggak. Ya? Enggak, Bang. MC kan seniman. Enggak, Bang. Aku bukan seniman, tolong. Jadi seni aja, nggak ada man ya? Enggak ada, Bang. Aku membantu. Jangan dibilang seniman. Enggak, aku bukan seniman. Aku paling enggak suka dibilang seniman dan enggak. Oke, enggak. kita ganti. Salah satu anak hits di Binjai. Cih. Gak bisa ngelak loh. Enggak. Kancut. Ya. Nama asli siapa, Cut? Rija Miraja. Rija Miraja. pakai Z berarti. Iya, sebelum tragedi 99 namanya Syahriza. Syahriza. Nah, Terus Teku Syahriza. berarti Koceh. Aceh, mama. Bawaan Aceh. Ayah Sleman Jogja. Oh iya, enggak lah. Berarti kau masuk. Kalau ke Aceh pakai Teku, Bang. Berarti namamu. Aku enggak tahu lah harusnya silsilahnya. Teku. 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 Iyalah, Teuku kan. Ah. Teku Syahriza. Syahriza. Setelah 99 99. kami di sini Oh. Rija Miraja sampai ganti? detik ini ya. Ganti langsung ke apa enggak? Kakak. Iya. Iya, Jadi- semuanya Rija Miraja. Riza, Miraza. Miraza pakai Ah, Z dua-duanya tuh. Z dua-duanya, bukan Jaja Miarja Panto, bukan ya. Rija Miraja. Tadinya dia ini di apa? Sebagai apa kok di Presoti? Teh artis. Bagian teh. Ngulik-ngulik ngeteh lah. Kalau kopi kan barista. Iya. Kalau bagian teh itu dia teh artis. Di artis. Berarti kau yang apa namanya? Ngeracik lah ya. Ya. Yang nemuin brandnya juga kau? Enggak lah, Bang. Enggak, maksudku bukan bukan brand apa namanya? Oh, kita jalanin SOP aja. SOP tapi sambil ngeracik juga, sambil Oh, yang ngeracik. buka-buka Buat yang baru. menu baru gitu ya? Yes. Ya ada SOP-nya dari sana juga sih sebetulnya. Iya, Ya, kita mau nyoba-nyoba aja di situ. Nah, ya, lagi ada kesempatan coba terus gitu. di Mall Binjai. Ya, Ya kan? tercinta. Karena corona. Libur kan 1 bulan. Jualan sekarang. Jadi selain itu tadi inilah jualan kan? Jualan. Bukan jualan sih sebenarnya ya. Kalau aku bilangnya bukan jualan, aku bilangnya mensejahterakan petani. Mensejahterakan petani macam mana? Mereka juga bingung cara buang jualnya itu gimana. Aku bantu jual. Ada apa aja tuh? Untuk saat ini sih, kalau untuk apa sendiri ada padi ya Bang, beras ya, semangka, melon, sama jambu madu. Ciri khasnya Kota Binjai dan Langkat Iya, lah, bener. jambu madu. Jambu madu. Mm-mm. Jadi rambutan mau digeser nih. Rambutan tetap bahaya Bang. Dari berapa ratus tahun yang lalu udah Memang mereka memang udah rambutan Binjai. Cuman belum ada berbuah. Jadi kalau berbuah kita buat lagi, aduhai, agen dunia akhirat. Pokoknya di tangan dia cair semua. Cair. Ada yang nggak cair Bang? Apa itu? Batu cincin, payah cairnya. Keras terus. Tapi kau sempat terjun juga nggak jadi petaninya? Nyoba, Pernah. pernah Bang. Dan gagal. Kenapa? Memang bukan basic sebetulnya. Belajar ya. Awalnya itu belajar. Belajar sih, ini lagi belajar lah. Sampai sekarang masih belajar juga? Masih belajar, Masih Bang. mau nyoba juga? Masih lah Bang. Nggak salah kan? Apa padi? Enggak, Jadi? semangka. Tawa kan? Aku salah aja. Iya salah. Semangka kan gampang loh. Bang, hamanya Bang. Ya juga ya. Hamanya Bang. Gagal aku untuk itu. Lah, kau nggak nanya-nanya rupanya. Kayaknya Batas- nanya, cuman hama mau dibilang macam mana lagi? Memang dari sananya kayak gitu. Keadaan suatu daerah itu kayak gitu Bang. Tengok situasi. Cuman belum rezeki, insya Allah. Namanya tikus, apa-apa aja. Ulat sih, bla. Ya gitu sih. Iya. Yang tahu aku ulat sih, karena gagal kemarin. Banyak kali gitu. Banyak. Sekarang kan nggak macam dulu ya. Sekarang udah banyak yang aneh-aneh kimia nih, nggak ngerti Iya aku. juga sih. Iya Bang. Iya kan? Makin banyak ya kan. Minuman aja pun bisa pakai kimia. Kalau panennya tuh berapa lama? Kalau semangka 2 bulan, 3 bulan. Melon itu Dia kan 2 cepat bulan. kan? Cepat, 50 hari. Kalau jambu madu itu panen raya 1 tahun lebih udah bisa. Cuman jambu madu itu buahnya nggak akan putus. Nggak akan putus. Jadi Dia ngalir terus. ada sama- ngalir terus, tapi step untuk perkembangan Betul, dia iya. itu yang lama. Jadi kalau untuk 100 pohon nih, 3 bulan tuh bisa sampai berapa ratus kilo. Kita bilang lah 500 kilo. Dia nggak bisa salang selik.
Misalnya beberapa pohon. Tengok tanamannya bang. Kita kan ngambil bibitnya langsung yang umurnya sama semua tuh Iya sekali juga tanam. sih, bener. Nah, Kalau diselang-seling kan berarti dia ada terus setiap hari. Iya. Gitu, kan. dan aku nih bukan dari pohon gua aja. Banyak lah. Petani-petani yang lain tuh bingung juga mau jualnya kemana nih. Karena agen pun di sana banyak juga agen, cuman mereka kan dasarnya kan jauh. Yang ke Binjai nih, yang tukang keliling ke kawan-kawan, bahasa kasarnya ke kawan-kawan sekitar, untuk nganter ke rumah dengan keadaan covid kayak gini kan bingung nih, orang ini mau keluar bingung. Lanjut lah, nganter ya kan, naik kereta kalau di Medan namanya kereta ya kan, di sana motor, di sini motor mobil. Naik kereta, bilang naik kereta di Jakarta, tabrak kereta api Glenn. Nah jadi gitu, jadi ngambil open PO sih. Oh berarti orang order dulu. Iya, baru naikkan antar. story dulu. Pagi itu naik story. Berangkat dari sana, perjalanan kurang lebih sejam. Kita kan hampir dekat Iya, rumah kita iya. ya. Udah, nggak usah dibuka nama daerahnya. Orang nggak tahu kok tadi. Kurang lebih sejam, kurang lebih sebelum tengah hari udah sampai sini lah. Nanti siap sholat zuhur, baru bisa antar apa segala macam. Karena orang untuk saat ini kan mau keluar lagi agak ragu-ragu ngelangkah nih dengan keadaan kayak gini. Kan gitu. Pakai ADP nggak mungkin. Ya aku sarani kalau mau keluar pakai ADP kalian lebay kali, maksudnya ya sediain sanitizer Kostum sama itu. sama masker aja udah standarnya WHO. Tapi kalau pakai jas hujan keluarnya pas hujan, jangan pula siang-siang kalian gantikan ADP sama jas hujan ya. Baik lagi tadi kita bisa bicara corona. Nggak tahu ya, Kancut ini dia ngikutin teori konspirasi apa enggak? Aduh, Oh nggak ngikutin ya? konspirasi ngikutin beberapa. Karena Aku kan baca. kenapa aku tertarik dengan konspirasi ini? Di situ nanti dijelaskan vaksinnya itu berupa chip. Di situ jadi aku, wah itu nggak betul tuh kalau udah pakai chip. Jadi nanti kalau kamu ke luar negeri ada pakai chip. Chip itu udah tertanam gitu loh. Udah divaksin apa belum? Kalau belum divaksin berarti kan belum dicip, belum boleh keluar negeri. Itu katanya yang mau dibuat benar-benar Ini masih angin ya, belum A1 ya. bumi. Dan di situ udah ada Bill Gates. Udah ada Bill Gates loh. Dan dia katanya tahu corona ini sebelum jauh dari 2017. Yang aku baca sih 2015 itu prediksi udah bakal ada. Itu makanya. Gini ya bang, aku salah satu tipikal orang yang bacanya nggak terlalu bang, nggak terlalu baca, tapi kalau hal-hal yang mungkin dibilang konspirasi cukup kuat aku untuk baca, tetapi malas nguliknya lagi gitu loh. Kalau ngulik urusan abang di YouTube ya kan, aku nggak urusan, maksudnya yang aku baca aja udah, tapi tak aku sebarkan. Kalau menurut aku itu ganjal nggak mungkin aku bilang. Aku nggak aku sebarkan, tapi jadi konsumsi pribadi dan Itu melihat jaga-jaga. sih, melihat. Aku sih nggak menyalahkan pemerintah Indonesia. Entah pun pemerintah Indonesia nggak tahu kan. Saya juga nggak ngerti gitu. Sementara kalau di kulik tentang konspirasinya banyak yang ganjil gitu. Ada katanya corona ini virus flu biasa yang ditambahkan banyak bahan-bahan kimia jadi cepat menyebar. Dan itu tadi yang dibilang tadi, belum ada data menunjukkan orang yang mati plek, karena virus corona. Itu dia ada virus lain yang setelah dia masuk kena corona baru ada penyakit lain baru mati. Gitu dia. Jadi udah komplikasi baru mati. Nah, ditulis di datanya karena corona. Tuh. Aku baru Jadi dengar dibesar-besarkan. Bang. Nggak, Gimana aku- nih kau kulik? Enggak, yang aku tahu masalah virus ini aku pun nggak bisa bilang masalah ya ada yang bilang masalah kebocoran dari Dari lab. dari lab, ada yang bilang dari kelelawar. Itu masih kelelawar yang disalahkan. Sempet sorry-sorrynya aja nih, sempet bahasa kasarnya belalang disalahkan, apa nggak berdosa kita semua sama belalang. Coba itu yang kupikir coba. Kenapa dilarikan ke kelelawar? Hewan Karena udah ada filmnya. Tahu kok filmnya kan? nggak pernah nonton aku. Oh, kalian tonton tuh guys, film yang judulnya kon apa gitu lupa aku 2000. Konnya di bawah Con. con. Entah apa gitu lupa aku nama judul filmnya. Tapi ada itu filmnya menceritakan, yaitu jadi ada kelelawar. Filmnya film luar negeri loh, ada kelelawar. Tadi di Jerman gitu lupa aku. Jadi kelelawar itu berak gitu kan. Kotorannya dimakan babi. Habis itu babi ini dipotong sama tukang potongnya,
Setelah dia motong udah kena bakterinya, dia salaman sama perempuan. Nah perempuan ini setelah itu dia pergi kemana makan, nah, akhirnya menyebar. Chaos loh itu. Jadi setelah wabah di mana-mana, orang nggak bisa keluar, nggak ada makanan, akhirnya menjarah semua. Di film itu tontonlah 2000 berapa itu? Itu media ya bang, media semua nih ya. Ya, Soalnya media nih ya. Aku boleh ngelurusin katanya Uus? silakan. Boleh? Bebas ya? Media. Si Kima-Kima itu yang buat semuanya orang awam takut. Iya. Kalian betul-betul aja lah buat berita udah. Kasihan kami loh. Yang masalah demam beginilah. Nggak lu transparan aja lah udah. Kasihan lu bang. Kayak kita nih. Diiming-imingin apa segala macam kan kasihan. Cuman media bilang, sorry nih ya, dana bantuan sekian. Nyampe ke kita lain. Nah, beda. Yang transparan lah. Maksudnya ya udahlah media urusan kalian, cuman jangan dibeli-belikan, kasihan. Kan gitu. Jangan buat makin rusuh ya kan. Udah kayak gini nyari kesempatan lagi. Ya nggak medianya nyari kesempatan. Medianya transparan jadi yang awam juga tahu. Jangan yang ya sorry nih. Sorry nih Pak ya. Yang besar-besar tuh ya. Tolonglah yang ke bawah-bawah nih dipikirin. Kalian udah mau duduk sibuk nyari suara kami kan. Rakyat begini udah kayak gini masker pun nggak turun. Satu dua yang berani turun. Kerja di rumah aja. Itu juga di rumah aja. Baik lagi konspirasi nih. Kenapa dibuat di rumah aja? Kau pernah mikir gak? Kalau misalnya dibuat di rumah aja, terus lama-lama kan kita terbiasa di rumah nih. Nah tiba-tiba pemerintah mengeluarkan jam malam. Siapa yang keluar jam 8 lewat, denda, langsung denda pakai duit. Menurutmu memungkinkan nggak? Kalau kita terus dibiasakan di rumah aja? Enggak bang. Kenapa? Karena kan semua orang udah terbiasa di rumah aja. Ya udahlah di rumah, begitu malam, udah jangan ada yang keluar. Nggak bisa bang Indonesia. Bandel orangnya. Bandal. Tapi kalau pakai rotan macam di India silahkan, aku dukung. Di India kalian tengok ya kan, positif banyak, meninggal belum ada, memar banyak, merah semua. Wah, sana nggak laku obat apa betadin laku di sana. Ya itu tadi gue bilang, memungkinkan nggak orang tuh pakai jam Enggak. malam? Nggak jamin bang, aku bisa jamin. Itu Pasti- nggak jamin. pasti degil-degil ya. Iya. Nggak usah cerita Nah, lah. ditambah lagi katanya kan, kenapa dibuat social distancing, ya kan, kasih jarak. Karena kalau misalnya berkumpul itu dari satelit untuk mendeteksi kita, data kita susah. Tapi kalau satu-satu bisa. Jadi nanti kalau udah pakai chip, mereka langsung atur dari satelit, lebih enak. Ini kalau data masuk akal aku, cuman kalau masalah chip aku sampai sekarang nilai ta'ala nggak peduli, nggak masuk otakku bang. Tengok nanti. Contoh, polio. Ya. Polio itu kan gimana bilangnya? Dulu kan begitu suntik polio semua. Bukannya orang makin sehat, malah umurnya jadi pendek. Dulu kan orang-orang dulu kan hidupnya kan 100 tahun lebih. Begitu kena polio, ya paling ini 70, 60 udah tewas semuanya. Sekarang 50 udah oper kali itu ya. 50 sekarang udah oper kali dah. Udah gitu, ya ini terserah ya, tapi aku yang bagi pribadi sih. Anakmu suntik ini? Iya vaksin. Apa namanya? Iyalah. Untuk kecil apa namanya? Iyalah, itulah pokoknya. Yang tiap bulan aku ngeluarin duit. Ya untuk anakku udah itu lah ya. Ke dokter kan. Imunisasi. Imunisasi. Heeh. Aku enggak. Enggak. Dari segi kesehatan, dari segi agama, kenapa aku kekeh enggak? Anakku sekarang enggak. Bukan karena nggak ada duit, enggak, itu urusan sekian lah. Tapi yang pertama, imunisasi itu politik dari orang Belanda, seingatku ya, aku pernah baca. Kenapa dibuat namanya imunisasi? Itu yang artinya imun is asi. Jadi imunisasi yang benar-benar itu ya asi.
Sebenarnya dia menerima, tapi agak masuk akal nih penjelasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu disuntik, dokter itu bilang, dia kalau misalnya dia kuat, nanti mungkin demamnya cuma demam biasa, pada 3 hari. Iya. Tapi kalau dia imunnya lemah, ini bisa sebulan, malah nanti ada bentol-bentol merah, dia sempat bisulan. Di situ aku langsung pikir, loh, ini sama dengan anak dibuat sakit anakku dong. Kelinci percobaan. Dibuat sakit loh berarti dia. Dikeluarkan demam-demamnya umur sebulan 2 bulan. Ya bayangkan umur anak sebulan gitu, maksudnya apa gitu. Itu nalarku yang pertama gitu kan, langsung waktu bilang kayak gitu. Langsung aku di situ nggak ngambil sikap. Karena aku sempat dites, disuntiknya sekali dari rumah sakit. Sekali kan. Habis itu udah nggak lagi. Yang kedua, waktu dia nyuntik kan, dia langsung tanya biniku, dokternya orang apa? Orang Cina. Udah besok masa lagi. Bukan karena ada orang Cina, enggak. Tapi dia menyuntikannya tidak baca bismillah. Kancut dia. Enggak, ini Dia mau nolak argumen, cuman kayaknya nggak masuk akal ini. Aku masalah-masalah kayak gitu angkat tangan ya. tentang hal kayak gitu ya. Maksudku gini loh. Iya betul, dari ASI. Yang terbaik itu memang dari ASI, cuman gimana ya? Laki takut sama bini, udah itu aja. Ini perempuan payah loh, nyari imbangnya aja susah. Jadi yang diperkaya proteinnya itu istri kita. Biar apa? Biar asinya bagus. Sayuran ajar, suruh banyak-banyak. Biar asinya banyak, makan sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, daging makan juga. Jadi bukan anak kita yang harus digini gitu. Menurut pribadi loh, ya kan? Istri kita. Jadi biarkan dia mengasi dulu sampai umur 2 tahun. Bener-bener anak itu kuat, jadi dia sampai umur 2 tahun. Setelah 2 tahun, salah mau disape. Baru nambah adik lagi ya. Tapi umurnya 2 tahun gitu. Menurut pribadi, jangan menentang imunisasi tapi kita nggak buat apa-apa. Itu juga ya bullshit gitu. Itu sih. Menentang imunisasi tapi anak nggak ditetein. ASI formula terus. Sama aja loh. Iya. Habis itu anak masih umur 5 bulan 6 bulan udah nambah lagi. Punya adik baru. Jadi Rapat pula itu setahun. idealnya sih 2 tahun untuk ngasih ke anak. Jangan putus asinya. Ya kalau bisa sih, ya terserah, kalau mau dibarengi asi dengan formula silakan. Tapi kalau aku pribadi sih asi aja, asi. Anakku asi terus. Pernah nyoba formula, entah memang dia udah ngerti orang tuanya kali ya, dikasih formula dia nggak mau. Habis itu Bapaknya juga gitu bang, udah tahu ASI, dikasih susu kaleng nggak mau. ya iyalah. Itu tadi kalau aku bilang diberlakukan jam malam, kalau untuk anak lajang itu nggak berlaku. Itu berlaku untuk bapak-bapak. Di rumah. Di rumah aja, jam malam. Wow gitu. Asi terus. ASI terus. Ya. Tiba-tiba, udahlah. Kok bahas yang itu? Nah, pengen pulang. Enggak. Pulang jauh soalnya. Masih banyak kegiatan di luar juga. Juga aku sih nerima ya bang, cuman posisinya untuk saat ini memang istri lebih memang inilah. Ya udahlah, aku yang ngerti loh. Ya, cuman aku juga harus ada tindakan juga. Memang kalau aku berhentikan juga chaos juga nih. Bahasa kasarnya udah separuh, udah hampir finish. Gitu loh. Anakmu umur berapa? 1 tahun 2 bulan. Jalan 2 bulan ini. Semalam terakhir kali udah jalan, terakhir kali nih semalam lah kami lomba lari, udah bisa lari dah, lomba lari maraton kami pagi. Udah 2 bulan udah bisa lari ya? Udah lari bang. Terus jarak Cakap, udah bisa maki lah. apa lagi ya? Hah? Anjing gitu Enggak, enggak? enggak, anakku masih jalan apa segala Oh, macam. kalah sama anakku. Anakku setahun 4 bulan udah bisa nyari duit sendiri dia. Datang dia, pak kakeknya, wait. Itu perlu kuajarkan juga sama anakku kayak. Wajib tuh, biar bapaknya nggak chaos kali ya. Dia simple, opungnya datang kan, pung, Jan. Nah, siap. Itu ajari. So, jangan minta sama opungnya, Pung. Kek,
pistol ya, awak yang didornya ya.